Ini tinggal di mana? Di Lampung, Ustaz. Di Lampung Timur? Lampung Selatan. Kalau kami di sini dibilangnya di Pesawaran. Oh, ya ya. Yang sakit siapa ini, Teh? Nah, saya Sakitnya seperti apa? Ayo sampaikan ke Pak Ustadz. sekarang ini lebih ke sakit kepala, vertigo, badan lemas. Mhm Mau vertigo ini Ustaz, mhm. dan lemas, ya sering cemas, apa namanya, sakit kepala ini pilek ini udah ada mau 2 bulan kali Ustaz. Masya Allah. Disertai mimpi Teteh itu, mimpi buruk? Sebenarnya sudah 25 tahun yang lalu Ustaz. Mhm Anak saya sekarang udah 26 tahun, itu dari anak saya masih saya gendong Ustaz. mhm Awalnya saya itu tapi selama 21 tahun saya nggak ngira ini penyakit yang bukan medis ya Ustaz. mhm Saya tetap mhm usaha terus. Nah, saya kan dagang sembako Ustaz. mhm. Saya kait-kaitin setelah saya 4 tahun ini ya Ustaz, jadi saya nggak ada kecurigaan sama sekali. Jadi saya tuh dikasih makan lah sama tetangga, bubur bubur duren sama ketan ketan itu Ustaz. Ba'da asar saya dikasih makan, pagi langsung Mhm. saya Sakit? iya langsung takut, takut Ustaz. Masya Terus Allah. disertai mimpi mimpi ada di kuburan, di tempat-tempat menakutkan, selalu Mhm ketemu sama orang yang sudah meninggal. mhm Ketakutan itu terus. Saya awalnya berpikir gini, saya makan bubur duren sama bubur ketan itu mungkin fisik saya lagi lemah, makanya mhm. badan saya gemeter, tapi itu terus sampai bertahun-tahun, Ustaz. Ya ini sepertinya memang, Teteh ini tertimpa sihir yang termakan ini. Iya, nah 4 tahun belakangan ini saya buka usaha lagi. Buka usaha itu berkali-kali buka, nanti 3 bulan rame, setelah itu sepi, nggak ada yang beli. Ya. 4 tahun terakhir ini saya buka lagi Ustadz, lumayan besar, lumayan rame Ustadz. Dapat Mhm 5 bulan cerita ada inap yang tertek kalau kata saya si tersangka gitu, saya juga nggak tahu lah. mhm Nah itu tuh saya tuh di depan rumah itu ada air. Setiap malam kalau warung habis tutup itu kan memang anak-anak kecil tuh selalu ada di depan rumah ya Ustadz, mhm main gitu. Pas saya ngelihat air itu saya pikir pipis mereka gitu, mau saya ambil air lah, mau saya siram karena takut bau pesing, namanya juga saya mhm dagang ya. mhm. Langsung dia nyamperin saya ngomong begini, "Kamu jangan berprasangka buruk ya, itu bukan air apa-apa." Oh gitu. Saya kan memang saya kan nggak pernah kenal masalah begini Ustadz. Mhm Saya heeh. dagang pun udah Dan secara secara nggak 32. langsung dia mengaku itu kalau ada sesuatu. Mhm. Saya bilang ke suami, "Pak," saya bilang, "kenapa kok orang itu bilang begini ya, ibaratkan saya ini hilang duit, saya itu baru cerita sama Bapak, kenapa ada yang orang udah ngomong, 'Bukan saya lu pencurinya,' kan gitu ya Ustadz ya?" Mhm "Iya ya," kata suami saya, "tapi udahlah diam." Nggak curiga Ustadz. Habis itu, saya tuh mimpi Ustadz, habis habis kena ngelihat air itu saya mimpi dibekep dari belakang sama, apa ya, sosok besar, tinggi, seperti gorila ya Ustadz ya. mhm mhm. Gandong gitu. Matanya merah, calingnya besar, saya dibekep sampai saya nggak bisa bernapas, Mhm ya. Habis itu terus lagi mimpi, saya sering ketindihan Ustadz, di kamar mhm itu saya nggak pernah berani tidur jam 12 ke bawah, mhm mhm pasti saya tindih. mhm mhm. Nah, habis itu saya itu mulai panik nih, 4 tahun ini Ustaz. Saya bilang gini, "Ini kayaknya bukan penyakit dokter saya ini," dia bilang ke suami. Suami kan tetap nggak percaya. Mhm "Saya bukan penyakit dokter," saya bilang, "ada yang aneh di badan saya," kata saya gitu, "ada yang aneh di badan saya bilang gitu. mhm mhm Nah, bareng saya mintalah air ke imam masjid di kampung kami, Pak Ustaz, mhm tetua gitu, itu pun mhm udah tua banget, Haji namanya. Kata Abah Haji itu, "Dikasih air, nanti kamu minum, kamu cepret-cepretin, orang Sunda kan, cepret-cepretin di ujung-ujung rumah kamu, saya turutin, mending Pak Ustadz." Kemudian mhm ada yang beli lagi, bapak-bapak ke rumah, saya nggak pernah beli tuh, pakai uang 100.000, habis itu saya kumat lagi Ustadz. mhm Saya minta air lagi ke Abah itu, dikasih lagi, saya cepet-cepet beli lagi dia, kumat lagi saya Ustadz. Nah, yang terakhir saya pulang dari tempat Abah Haji itu pas saya lagi sholat ya Ustadz, kalau saya lagi mimpi
Jadi saya nggak percaya lah Ustadz, itu saya lagi sholat maghrib rakaat terakhir yang di mimpi saya berdiri di hadapan saya Pak Ustadz, yang bekap saya itu Ustadz. Berarti langsung kelihatan, pas kelihatan secara nyata gitu, bukan mimpi lagi nggih? Iya, Ustadz, kalau mimpi saya nggak yakin ya. Habis itu saya lari, saya buka mau kenal saya lari, saya nangis ke suami saya, "Kenapa?" "Saya takut," saya bilang, "saya takut, kenapa saya lihat itu, saya lihat itu." Dari situlah sama suami dibawa ikhtiar ya Ustadz. Karena saya minum udah nggak minum gelas ke sini lagi Ustadz, mulut saya yang udah nyamperin gelas, karena saya udah nggak kuat gemeter. Insyaallah, Habis saya kena sihir itu, saya sering bener keguguran ya Ustadz, Ya sudah lama ini nggih? sampai 5 kali Mhm, 5 kali saya keguguran. masyaallah ya Rabb, Habis itu apa namanya, saya ngerasa berat ini 4 tahun terakhir ini yang lebih merasa berat lagi 6 bulan ke sini, Ustaz. Tadinya saya coba lawan ya, Ustaz, lawan dengan apa, keyakinan saya sama Allah lah ya, Ustaz, ya. mhm, 6 bulan ini saya nggak tahan, Ustaz, semenjak saya sering mimpi, apa ya, ngelihat orang hajatan ya, Ustaz. Nah, kalau ada orang hajatan pertanda sihir itu selalu diperbaharui teh. Kalau orang lagi makan-makan, orang lagi hajatan, nggak tahu acara apa, saya nggak tahu, Mhm, tapi saya ada di tengah-tengah mereka, tempat orang rame, sama apa ya sekarang, saya lebih mimpi si yang terduga menurut saya wallahu alam ya Ustadz ya, yang terduga itu selalu ada di dalam rumah saya. ya, Maka mhm. Ya, Pak Ustadz sudah sekarang ini lebih ke memahami, keluhan Teteh. Sekarang siapkan air aja Teh, terus HP-nya ditaruh, airnya ditaruh di iya, samping HP gitu nggih. katanya gitu. Kalau teteh nggak kuat, teteh ini udah gila. Karena yang dimakan itu pikiran Ustadz. Iya pasti, Pikiran kecemasan, dibikin kacau. Ya, eee, banyak sakit bisikan-bisikan, kepala, mhm ketakutan. Banyak banyak bisikan-bisikan itu Ustadz. Ini aja kalau malam saya bawa paksa taraweh ya Ustadz. Itu mhm saya kayak di masjid. Saya udah ketakutan mau pulang Ustadz. mhm mhm. Kayak ada yang nggak di badan Ya, saya. jadi kecemasan ya, ketakutan gitu. Ya, mudah-mudahan diruqyah di bulan Ramadan ini Teteh disembuhkan Allah nggih. Terus Terus pelakunya, penyihirnya, supaya diazab Allah gitu nggih. bisa Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Semuanya yang terikat di badan siang ini diputuskan dari perjanjian sama dukunnya. Keluar semuanya lewat muntahan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin yang di perut. Keluar naik ke atas semuanya keluar lewat muntahan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Kata apa yang dirasain? mau muntah ya, tapi kayak kesedot di sini loh, Ustaz. Mhm. Tapi badannya kayak apa sekarang, yang dirasain? Enteng sih udah Mhm. lebih enteng. Ya.